أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu besar nikmat-nikmat yang sampai pada hari ini kita masih bisa merasakan hangatnya mentari pagi, nikmatnya menghirup udara dengan bebas, nikmatnya melihat, berjalan dan menggerakkan seluruh anggota badan kita dengan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali pada kajian Ustadz Firanda ya. Dengan tema yang masih sama yaitu mendidik anak secara Islami part 3 ya. Nah, kali ini sambungannya yang sebelumnya. Iya, betul, sambungan yang sebelumnya. Kali ini kita bersama Ustadz Firdaus. Masya Allah, ahlan Ustadz. Nah, insya Allah hari ini kita masih akan sedikit merimain sebenarnya terkait dengan beberapa rule dalam kajian nanti. Ya, beberapa aturan-aturan dalam kajian Ustadz Firanda nanti. Nah, yang pertama, apa yang pertama Ustadz? Yang pertama ya, peserta diwajibkan untuk mencatat ya. Yang perlu diperhatikan oleh para santri sekalian yaitu mencatat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz kita yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Ustadz Firanda, hafizahullah. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat karena Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk mencatat ilmu yang kita dapatkan. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ya, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, jadi kita sangat dianjurkan untuk menulis ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Jadi bukan kewajiban dari sekolah saja ya Ustaz. Iya, Masya bukan Allah. perintah dari sekolah atau manajemen dari lembaga, tapi memang perintah dari Rasulullah SAW untuk mencatat ilmu yang kita dengarkan atau yang kita dapatkan dari para ulama atau ustaz-ustaz kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Ustaz. Jadi mencatat ilmu itu bukan aturan sekolah sebenarnya ya, melainkan ini bagian dari anjuran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, nanti dimohon agar sekiranya ketika mendengarkan kajian dari Ustadz kita, Ustadz Firanda, agar sekiranya mencatat poin-poin penting yang perlu dicatat dari materi yang disampaikan oleh Ustadz nanti. Kemudian yang kedua apa nih Ustadz? Yang kedua yaitu menjaga adab di saat di majelis, entah itu offline ataupun online yang seperti sekarang kita ini Ustadz. Ya, adab-adab kita di saat menuntut ilmu. Ya. Jadi walaupun online, kalau misalkan offline itu kan kita duduk manis gitu ya di depan Ustadz gitu kan di majelis. Nah, qadarullah memang sekarang ini kita masih berada dalam situasi pandemi, jadi ya mau nggak mau kajian kita masih perlu dilaksanakan secara online. Namun walaupun online, adab kita dalam menuntut ilmu pun harus kita jaga. Jadi jangan sampai online udah laptop, misal di laptop ya, laptopnya di sini, mungkin kitanya lagi ngapain, lagi tengkurap atau apa gitu. Ya semoga kita bisa menjaga adab ya, kita semuanya ini sebagai reminder saja. Tentu kita percaya anak-anak kita, Bapak dan Ibu insya Allah nggak ada yang kayak gitu sih insya Allah. Cuman ini sebagai reminder aja kepada kita semuanya agar apa? Agar ilmu yang kita dengarkan itu Allah berkahi insya Allah. Karena memang di saat menuntut ilmu ya, apalagi sekarang daring ya, online, kita harus selalu mendengarkan dengan baik, fokus, karena walaupun kita mendengarkan secara 100% fokus, itu belum tentu kita mendapatkan secara total saat ilmu yang disampaikan. Apalagi kalau kita sambil leha-leha ya, santai-santai dengan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita yang tidak selamanya itu disampaikan kepada kita. Jadi manfaatkan waktu yang ada saat ini. Ya, Masya Allah.
Ya, Ya. syukron Ustadz Firdaus. Ya, lanjut Ustadz ya. Kita Kemudian lanjut yang berikutnya apa nih, Ustadz? yang berikutnya berkaitan masih tentang adab juga ya. Jadi adab di saat majelis ya, saat majelis di online terutama ya. Jangan sampai menampilkan ya logo ataupun poster yang tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Kita seperti apa itu hindari yang tidak ya, sesuai? Mungkin yang menampakkan aurat saat ya pertama, atau yang berkaitan tentang politik, karena kita tidak ikut-ikutan untuk ya bukan untuk promosi apa segala saat ya. Jadi sekiranya Ananda sekalian atau pemirsa ya, untuk menghindari logo-logo yang unsur-unsur yang menampakkan aurat, kemudian politik dan sebagainya. Mungkin yang bisa ditambahkan juga. Masya Allah, syukran Ustadz. Ya, benar sekali Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku sekalian bahwa kita perlu menjaga bahwa foto profil dari akun Zoom kita perlu kita perhatikan agar tidak menampilkan aurat, tidak menampilkan logo-logo yang mungkin berbau politik atau hal-hal yang sensitif begitu ya. Jadi perlu kita jaga Bapak dan Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian. Seperti itu penguatannya. Kemudian berikutnya apa Ustadz? Kemudian berikutnya nanti bila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ya, bisa disampaikan di kolom Q&A ya. Ya. Kemudian lagi nanti insya Allah pertanyaannya akan kita pilih ya. Akan kita pilih karena tidak mungkin kita bacakan semua dari pertanyaan dari Ananda sekalian ya. Mungkin kita pilih beberapa pertanyaan untuk kita serahkan ke Ustadz kita untuk dijawab insya Allah. Taib. Ya, jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian atau anak-anak sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Firanda nanti bisa mengetiknya langsung di Q&A ya. Jadi di Q&A diketik dan usahakan kalimat-kalimatnya itu terstruktur dan pertanyaannya itu sesuai dengan tema. Jadi jangan sampai kita lagi bahas mendidik anak secara Islami, tiba-tiba nanti ada pertanyaan di luar hal ini. Kemungkinan kita mungkin akan skip ya pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya bagus, cuman karena kita menginginkan pembahasan kita lebih mengkerucut kepada tema, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan dipilih pun nanti adalah pertanyaan yang sesuai dengan tema begitu. Jadi usahakan kalimatnya dibuat dengan rapi agar kita juga bacanya enak gitu Ustaz ya. Bacanya enak, kemudian mengerucut kepada isi daripada tema yang akan kita bahas pada hari ini begitu. Kemudian yang penting juga ya terakhir mungkin, yaitu ketika menulis nama usahakan nama asli atau nama lengkapnya ya, nama yang jangan sampai nama samaran ya, ya karena terkadang ada nama klub sepak bola lah atau nama timnya gitu gitu ya. Jadi kalau bisa nama aslinya yang ditulis. Betul Ustaz, Masya Allah ya. Jadi nulis nama juga perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku sekalian. Jadi nama yang ditulis di akunnya itu adalah nama asli, nama lengkap. Jadi nggak perlu diganti dengan nama-nama samaran, nama-nama klub bola atau mungkin klub-klub lain misal seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga agar apa? Tujuannya satu, agar kami juga dari panitia penyelenggara kajian itu lebih bisa memfilter siapa saja partisipan yang masuk. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui bahwa Ananda adalah anak-anak kita. Kemudian ya banyak sekali sebenarnya manfaatnya. Karena misalkan nama-namanya nggak tahu ini mungkin nama-namanya kurang pas atau kurang sopan gitu kan. Jadi pas mau pertanyaannya pas mau dibacakan juga nanti kita juga bingung juga. Ini ada pertanyaan dari Arsenal misalnya gitu kan nggak bisa gitu. Ya jadi itu salah satu tujuannya Bapak dan Ibu sekalian atau anak-anakku sekalian. Jadi tulisan nama perlu diperhatikan menggunakan nama lengkap. Kemudian berikutnya adalah sudah ini ya. Cukup saja. Oke, cukup. Baik. Anak-anak sekalian, nanti ketika mengikuti kajian, nanti tidak perlu membuat resume lengkap ya, karena kajian itu kalau dibuat resumenya, nanti fokusnya
buat resume terus gitu kan. Padahal kajian itu yang perlu dicatat adalah hal-hal pentingnya. Benar. Hal-hal pentingnya, mulai dari dalil yang disampaikan oleh ustadz kita, kemudian hal-hal yang mungkin kita rasa, oh ini penting banget yang harus kita catat nih, sehingga itu bisa menjadi reminder kita ketika nanti misalkan mau buka lagi nih, kita mendapatkan satu buah kondisi atau situasi dalam kehidupan nih. Kemudian kita butuh ilmu di situ. Nah, Kita jadi ingat, oh kemarin kayaknya saya ikut kajiannya Ustadz Firanda. nah, Jadi saya catat nih ilmunya, kita bisa buka lagi gitu kan kalau misalkan kita lupa gitu ya. Ya itu reminder saja bagi kita semuanya untuk anak-anak dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Ada teman? ya intinya ya mungkin poin-poin pentingnya saja saat ya yang dicatat ya. Kemudian nanti pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang dibahas pada hari ini ya. Jadi jangan sampai ditulis semuanya dari awal, dari assalamualaikum ya sampai akhir subhanakallahumma bihamdik ya. Iya. Jadi yang poin-poin penting mungkin ayatnya, kemudian pengertian dari apa yang dibahas ya. Betul. Kemudian pembagian-pembagiannya. Jadi alhamdulillah hikmahnya juga nih saat ya kita belajar online atau ada kajian online seperti ini, Ananda ini terlatih untuk menulis dengan hanya Masya mendengarkan Allah. ya saat ya. Menulis, merangkum materi. Jadi itu salah satu hikmah dari belajar seperti ini saat. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi di tengah pandemi, di tengah situasi seperti ini akan ada banyak hikmah sebenarnya. Iya, Banyak sekali alhamdulillah. hikmah yang bisa kita petik ya. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Baik itu nggak hanya di kajian online juga sebenarnya. Iya. Ada banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Ya kita kalau bicara pandemi sih beda ini ya. Beda dimensi lah gitu ya. Tape cukup ya. Mungkin disampaikan, mungkin nanti linknya ya kita arahkan lagi nanti. Ya, baik. Ya, jadi ini cuman simulasi ya. Jadi link ini, jadi semua partisipan yang ada di sini saat ini itu kita hanya gunakan link ini untuk simulasi aja, menyampaikan rule tadi, kemudian mengingatkan tentang rule apa saja yang perlu kita perhatikan dalam kajian nanti seperti itu. Adapun link kajiannya itu nanti berbeda ya. Ini di bawah sini nih. Bisa dibaca ya di bawah. Ya, bisa dibaca di bawah sini ya. Oke. Jadi kayak TV itu kan di bawah sini. Di bawah sini kan ada meja gitu. Ya, tapi bisa di situ nanti kita juga akan share di grup kelas-kelas semuanya di beberapa grup-grup sekolah lah tentunya. Sehingga nanti Bapak dan Ibu sekalian atau anak-anak sekalian kalau misalkan biasanya ada pertanyaan masuk sih, Ustadz ini buat umum gitu ya. Insya Allah boleh ya, karena ini kita sedang menyelenggarakan kajian yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, untuk kita secara internal di Alwil dan Islamic School, dan juga untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita di luar sana begitu. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak sekalian untuk simulasinya. Setelah ini bisa langsung masuk ke link kajiannya begitu ya. Tip, syukron wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya Bapak dan Ibu sekalian dan anak-anak sekalian. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.